Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Mei 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saya mau mengajak bersama-sama dengan saudara untuk kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai dengan 33 dan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini saudara, akhir-akhir ini saudara dipenuhi dengan kepanikan, kegelisahan, khawatir dan ketakutan saudara. Membuat hidup kita menjadi tidak tenang, tidak ada kedamaian. Sesungguhnya kerinduan manusia adalah menemukan ketenangan dan mencari kebahagiaan. Untuk itulah mengapa orang mengejar cinta saudara, tak lain adalah untuk menemukan kebahagiaan. Mengapa orang mengejar kekayaan? Yaitu untuk menemukan keamanan. Mengapa orang mengejar kekuasaan? Yaitu karena dengan kekuasaan maka mereka dapat menemukan kepuasan dalam dirinya. Mengapa orang membangun rumah yang mewah dan nyaman dengan desain minimalis dan furniture yang mahal dan nyaman? Yaitu untuk menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam rumah. Nah, apakah semua yang dikejar itu saudara sungguh-sungguh membawa kebahagiaan, ketenangan, kedamaian? Nyatanya saudara, apa yang dikejar itu yang mendatangkan ketegangan, kekhawatiran saudara. Coba bayangkan, kekayaan yang didapat akhirnya menjadi pikiran bagaimana disimpan agar tidak dicuri orang. Khawatir dicuri, dirampok saudara. Tidur pun tidak nyenyak, tidak tenang. Ada juga mereka yang takut, khawatir, kelak jika mati akan kemana. Setelah mati, apakah saya masih menderita seperti saat ini? Semua menjadi beban pikiran kita, saudara. Kita menjadi takut, jadi panik. Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita sebagai penghiburan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Ayat ini saudara mengingatkan kepada kita semua untuk tidak khawatir dan gelisah, melainkan mempercayai Tuhan di dalam segala hal kehidupan kita saudara. Kita dapat percaya bahwa Dia akan selalu menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga. Dan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kita saudara. Karena inilah janjinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Saudara-saudaraku, khawatir dan gelisah saudara seringkali menghantui pikiran dan hati kita ini saudara. Dari ayat ini menegaskan bahwa kita tidak perlu terbebani oleh rasa takut. Karena Tuhan akan selalu menjaga, membimbing kita saudara. Percaya saja dan serahkan seluruh kehidupan kita ke tangan Allah kita. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Sesungguhnya hidup kita di dunia ini merupakan suatu perjalanan panjang saudara. Perjalanan untuk pulang ke rumah kita, ke rumah tempat asal kita, tempat negeri kita sendiri saudara. Dalam perjalanan pulang ini tentulah banyaknya liku-liku bebatuan, terjal yang harus kita lewati, yang mana tentunya penuh tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi saudara. Belum lagi jalan yang sempit yang harus kita lewati, dan akan kita jumpai jurang di kanan kiri kita saudara. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terpelosok dan masuk ke dalam jurang yang membinasakan kita.
Tuhan Yesus tahu, saudara. Tahu bagaimana sulitnya kita menjalani pengembaraan ini yang mau pulang ke negeri kita. Dia tahu. Maka saudara, dia mau turun ke dunia untuk menuntun kita semua agar kita tidak tersesat. Kita tidak tersiok-siok dalam pengembaraan ini. Yesus yang juga dari surga, tempat negeri asal kita, yang telah turun ke dunia, saudara, pastilah tahu jalan yang benar, yang tepat untuk mencapai kota negeri asal kita ini. Untuk itulah Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dengan kata lain, saudara, keselamatan hanya didapat melalui Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saudara-saudara, sebagai domba-dombanya, saudara, yang mana Yesus sendiri adalah gembala yang baik bagi kita, selayaknya lah kita mendengarkan seruan Yesus ini untuk tidak gelisah dan takut untuk menjalani hidup ini, saudara. Namun kita harus percaya kepada Allah, juga kepada Yesus, dengan mau serahkan penuh seluruhnya kehidupan kita di dalam tangan ilahinya. Bukan saja mendengar, saudara, tapi mau mengikuti Dia dengan setia dan taat, yang adalah map bagi kita untuk menuju Bapa, tempat penuh sukacita, penuh kedamaian. Dialah map bagi kita, saudara, menuntun kita ke jalan yang benar, karena Yesus sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup. Ingat ini, saudara. Tak ada jalan lain untuk dapat kita sampai menuju Bapa, karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Pertanyaannya, percayakah kita akan Allah? Percaya kita juga akan putranya Yesus Kristus? Janganlah kita seperti Thomas yang masih juga ragu dan belum percaya. Saudara-saudaraku, Ragi hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian akan sabda Sang Baginda kita Yesus Kristus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apapun yang kita hadapi dalam pengembaraan di dunia ini, tetaplah percaya akan Allah dan putranya Yesus Tuhan. Dengarkanlah Dia, saudara, dengarkanlah Dia dan ikutlah Dia. Karena Dialah map yang benar yang akan membawa kita sampai ke tujuan, ke tempat Bapa. Karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Ikutilah Dia, maka kita akan selamat. Kita tidak akan tersesat, saudara. Kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Mari, saudara-saudara, sebagai domba-domba yang sedang mengembara, dengarkanlah suara gembala kita dan ikutilah Dia dengan setia. Yesus Tuhan, kami sering gelisah takut menjalani kehidupan ini. Kami juga sering ragu. Kuatkanlah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap selalu percaya kepada Engkau yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan biarlah kami boleh setia untuk mengikuti Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.